wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nelin Amani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata modul 1.4 dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri Kota Bahagia. Selamat menyaksikan. Hormati pimpin kipai yang mana? Udah biasa ya. Pegang. Tapi bajunya kayak mana Pak ya? Enggak apa-apa. Ada saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua pada hari ini untuk bersama-sama kita menghadiri acara budaya positif di sekolah SMA Negeri Kota Bahagia ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Bahagia, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir di ruangan yang
sederhana ini. Untuk memulai acara, marilah sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan paparan dari pemateri. Kepada pemateri kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Baiklah, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lasa Kaspia. Kepada Ibu Lasa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nilin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Baik, untuk slide pertama di sini ada latar belakang. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di stimulus kita mencoba mengubah, kalau di teori kontrol kita berusaha memahami. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi berbeda cara pandang ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya di sini ada disiplin positif.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nending. Oke, terima kasih Bu Larsa. Jadi pemaparan selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjut, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, reward dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yaitu ada 3. Yang pertama, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana di hukuman ini ada yang pertama tidak direncanakan, yang kedua bersifat satu arah, ketiga murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensinya, yang pertama terencana sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid, hukuman sesuai aturan. Untuk restitusinya, terencana sesuai langkah restitusi, bersifat 2 arah, guru menciptakan kondisi nyaman pada murid, dan hukuman muncul dari intrinsik murid dan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk selanjutnya kita memasuki di dalam perbedaan hukuman dan konsekuensi, yang dimana hukuman itu melakukan sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di posisi hukuman membuat anak fisik maupun hati. Di posisi hukuman membuat anak itu sakit, baik melalui fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Di konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, hukumannya itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman ada paksaan, sedangkan di konsekuensi tidak ada paksaan, yaitu yang ada stimulus atau tanggapan. Di hukuman,
sering terjadi mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep di hukuman ada konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan di posisi hukuman. Di posisi konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, di hukuman itu siswa itu merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau yang disebut dengan time out. Jadi setelah pemaparan ini, di sini ada diskusi. Oke, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Oke, ada 5 contoh posisi kontrol dari seorang guru. Untuk yang pertama, posisi sebagai penghukum. Sebagai penghukum, ada hukumannya seperti hormat bendera 1 jam, selanjutnya keliling lapangan 30 kali, atau push up 100 kali. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu harus bilang, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu seperti ini. Untuk posisi sebagai teman, ayo dong bantu ibu, kali ini saja. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Yang terakhir, sebagai posisi pemantau, kamu sudah melanggar aturan, maka kamu wajib untuk seperti beli atribut sekolah, pulang ambil buku atau tugas. Oke, seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Laksana Kastia. Oh, sorry, ada satu lagi, posisi manajer. Contohnya, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Jadi, dari pemaparan tadi terdapat pertanyaan ya, beberapa diskusi. Saya ingin menanyakan tentang 5 posisi kontrol. Menurut ibu-ibu, di mana posisi Anda atau Ibu sebelum belajar modul disiplin positif? Iya, penghukum ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu saat Ibu sebagai posisi penghukum tersebut? Tidak tega, ya benar sekali ya. Kita sebenarnya tidak tega, tapi tujuan kita itu biar siswanya merasa bersalah dan berubah. Tapi kira-kira berhasil tidak? Mengurangi lagi. Oke, sekarang di mana posisi Ibu pada saat sekarang? Manajer. Sebagai manajer, ya bagus ya. Kenapa? Waktu Ibu melakukan dari pemaparan tadi, kalau sebagai manajer kita bisa mendiskusikan. Jadi hasilnya tujuannya untuk mencari solusi dari kesalahan siswa tersebut. Jadi bagaimana perasaan Ibu pada saat menjadi manajer jika Ibu posisinya sebagai manajer pada saat ini? Senang, puas. Iya, seperti itu ya. Itu juga yang saya rasakan ya Bu saya. Jadi dengan kita menerapkan segitiga restitusi itu, apalagi posisinya kita itu berada di posisi manajer. Jadi di situ kita mencari solusi sehingga siswa tersebut tahu apa kesalahan dia dan kita tanyakan bagaimana keyakinan siswa tersebut. Oke, demikian ya. Lanjut. Pertanyaan. Oke, sekian. Lanjut oleh Bu Laksana Kastia. Baiklah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada seseorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ditulis.
Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian yang kedua berupa kalimat positif, yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, yang kelima melibatkan semua warga kelas dan warga sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan tadi sampai di segitiga restitusi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan karena terjadi kesalahan teknis, jadi mati lampu, jadi saya akan lanjutkan. Kita tadi di segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Baiklah, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau dalam posisi gagal, maka kita akan tetap membuatnya kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian, validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila kemudian validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti contohnya, padahal kamu bisa melakukannya dengan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Yuli. Untuk tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yang terdapat di langkah yang kedua, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke, dalam menanyakan keyakinan, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati?
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Baiklah, kami minta waktu sejenak untuk kita sama-sama menonton sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Dia kayu kan? Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah, demikian pemaparan kami tentang budaya positif. Nah, untuk menambah semangat lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan, untuk membuat kita lebih semangat akan ada ice breaking dari Bu Nelly. Silakan. Oke, ice breaking-nya adalah Semua berdiri. Oke, semuanya berdiri ya. Ice breaking-nya itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih Bu Larsa. Selanjutnya. Oke, untuk pemaparan demikian pemaparan dari kami berdua, yaitu saya sendiri dan Bu Larsa Kaspia. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, ya Bu Suci Lestari, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pemateri yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya hanya ingin menanyakan bahwa jika di suatu sekolah ada 2 guru BK dan di mana dalam penanganannya berbeda mengambil posisi kontrol, yang satu bisa menjadi manajer dan yang satu menjadi posisi penghukum. Bagaimanakah solusinya agar murid tidak membandingkan antara kedua penanganan cara penanganan kasus oleh kedua guru BK tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Oke, baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab terhadap pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana jika ada 2 guru dalam menangani siswa, ada sebagai manajer, ada sebagai penghukum? Oke, menurut saya untuk menghindari biar siswa tersebut tidak membandingkan antara guru A misalnya atau guru B, jadi kita di sini itulah tujuannya. Kita mengadakan kolaborasi dan yang kedua saling berkomunikasi terhadap kasus siswa tersebut agar bisa terdapat kesepakatan bersama, Bu Suci. Demikian Bu Suci, bisa diterima. Oke, terima kasih Bu Suci Lestari Dewi. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi. Oke, Bu Nopi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Hanya itu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nopi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu Nopi saya kasih kesempatan kepada Ibu Lasa untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Ibu Lasa. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Nopi. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari Bu Nopi tentang perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Jadi murid dan guru itu bekerja sama membuat keyakinan untuk bisa disepakati di kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu yang membuatnya itu tidak melibatkan murid, tapi cukup guru saja yang membuat tanpa mendapatkan pendapat atau minta pendapat dari siswa. Baik, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bu Nopi? Oke, terima kasih Bu Nopi. Demikian dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Nopi tadi, saya untuk mengingat waktu, saya akhiri demikian paparan kami. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada pemateri kita hari ini. Sangat luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh pemateri kita ini sebenarnya sangat berhubungan dengan kondisi kita di sekolah. Dan semoga kita dapat menerapkan budaya positif di SMA Negeri Kota Bahagia ini. Demikian acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Morning. Stand up, please. Assalamualaikum
dari kalian untuk kalian. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas itu adanya pasti kalau ada buat kesepakatan kelas itu pasti ada ya melanggar. Itu kalau ada yang melanggar berarti ada konsekuensi. Oke, jadi sebelum itu ibu bagikan dulu ya. Posisinya. Yang laki-laki yang warna kuning, perempuan warna kuning apa? Yellow. Oke, yang sudah dapat silakan dituliskan ya. Lalu laki emas. Perempuan warna pink. Dunia pilihnya Bu. Silakan dicatat ya. Ini ya. Ya Bu. Tadi tuliskan dulu ya. Nah, sudah siap boleh satu-satu ya, jangan berhamburan. Ayo cepat. Langsung ke belakang. Nah, rapi ya. Tunggu. Oke. Bawah terus. Selanjutnya perempuan sebelah kanan. Silakan perempuan. Ya, rapi ya Farul. Oh iya. Oke, siap. Jadi di sini inilah keyakinan kelas menurut dari kalian. Yang pertama, jangan keluar masuk waktu ada guru di dalam saat kita belajar. Yang kedua, jangan ribut. Ketiga, dilarang ribut. Ini sama ya. Jadi jangan keluar masuk. Jadi jangan ribut. Jangan keluar kelas tanpa izin. Oke, ini sama. Jangan makan waktu belajar. Jangan tidur di kelas. Tidur di bawah. Jangan ribut. Sama ya. Jangan merokok. Selalu rapi. Menghargai guru. Sama dengan jangan ribut. Jangan makan di kelas.
kita ubah itu kan tidak itu kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu kita ubah ke kalimat positif. Apa? Kira-kira kami tidak mau banyak mencatat. Apa maunya? Buat? Mencatat lebih sedikit. Lanjut. Yang pertama, jangan keluar masuk waktu ada guru di dalam. Saat kita belajar, jangan keluar kelas tanpa izin. Kira-kira pemahamannya seperti apa? Peraturannya, keyakinannya seperti apa? Jangan
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم Tadi benar kamu ada laporan dari Bunda, kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 2 kali Bu. 2 kali. Menurut kamu datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan atau tidak? Iya Bu. Baik, Sabil, menurut kamu kalau buat salah itu biasa ya, hal yang manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut. Nah, Sabil? Setuju Bu. Jadi Sabil, sekarang mari kita cari solusinya bersama-sama ya Sabil ya. Oke, sekarang Sabil, kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya ya. Ya, ada alasan. Oke, sekarang tolong jelaskan sama Ibu alasan apa yang kamu sering datang terlambat. Karena sering begadang malam dan kurang tidur. Oke, jadi kenapa bisa kamu bergadang? Karena ada jamaah waktu. Oke, jadi kamu tahu nggak apa keyakinan kamu? Apakah kamu tidak ada yang mengikuti. jadi apa? Ya? Tidak menggunakan terlambat. Bagus ya. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh, tadi Sabil? Jadi menurut kamu disiplin itu penting ya, Sabil? Jadi betul ya Sabil ya, menghargai waktu itu termasuk ke dalam kedisiplinan. Jadi bagaimana Sabil menurut kamu, apa yang kamu sampaikan? Ya Bu, saya bisa Bu, saya mohon maaf kalau tidak Sabil minta kamu kedepannya jangan lagi datang terlambat, hargai waktu kamu, jadi tolong disiplin waktu ya. Itu Sabil ya. Tapi sekarang kamu boleh kembali. Sabil ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sabil dari kelas 12A. Terima kasih Miss Nailin. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Miss Nailin karena untuk menemukan solusi dari kesalahan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Silakan
Namun Farija tahu kenapa dipanggil. Jadi tadi Ibu melihat tahu kan kira-kira kenapa bisa dinamakan Teman Farija di sini? Karena buang sampah sendiri. Jadi menurut kamu itu bagus atau tidak? Jadi selanjutnya menurut Farija kenapa bisa membuang sampah? Karena malas saja bersama Jadi di sini kamu melanggar aturan buang sampah, itu tentang keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita tentang kebersihan dan kedisiplinan. Jadi selanjutnya gimana pemahaman menurut Farija terhadap kesalahan Farija sendiri? Farija bisa Teman Farija itu patuhi keyakinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farija, berasal dari kelas 11 D. Menurut saya sebagai murid kita juga butuh dimengerti, didengarkan dan dihargai. Di saat saya buang sampah sembarangan, saya bukan menghukum tetapi mengajak berdiskusi untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Haria Hardin, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan SMA Negeri Kota Bahagia, sangat berterima kasih atas kontribusi calon guru penggerak di sekolah saya, di mana melalui aktivitas aksi nyata yang mereka lakukan terkait dengan budaya positif, alhamdulillah melalui pengimbasan terkait dengan budaya positif yang dilakukan oleh guru-guru penggerak kepada guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang ada sangat luar biasa, dan ini merupakan proses yang saya harapkan selaku kepala sekolah. Saya melihat nyata perubahan yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak, yang terutama dari proses di dalam kelas. Saya melihat adanya keyakinan kelas yang terpampang nyata, yang setiap satuan peserta didik memberikan hak-haknya untuk berbuat yang lebih baik. Selain itu, calon guru penggerak juga memberikan dampak positif kepada rekan sejawat, di mana mereka memberikan langkah-langkah bagi rekan sejawat untuk membuat kesepakatan kelas. Selain itu, tenaga kependidikan dan juga guru sudah memiliki kesepakatan untuk mematuhi tata tertib dalam meningkatkan proses kinerja mereka. Sekali lagi, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri Kota Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak atas dedikasinya dalam aksi nyata budaya positif. Sekali lagi, semangat dan sehat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Lestari Dewi, guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri Kota Bahagia. Mengenai aksi nyata yang sudah dilakukan oleh pemateri tadi, saya merasa sangat bahagia karena saya bisa mengetahui beberapa budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah. Terlebih lagi di bagian 5 posisi kontrol guru. Saya sebagai seorang guru sangat bahagia mengetahui bahwa ada berbagai macam posisi kontrol guru, yang mana yang harus dilakukan dan yang mana tidak harus dilakukan. Sebagaimana tadi posisi manajer, menurut penjelasan yang bahwa sebagai seorang guru kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer agar bisa mengayomi siswa, membuat siswa mengetahui apa permasalahan yang sudah dilakukan dan menemukan solusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video definisi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMA Negeri Kota Bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.